Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, selamat datang kembali di Mata Lokal Memilih. Referensi Anda menuju 2024. Tribuners, momen pemilu serentak 2024 menjadi momen bagi Partai Demokrat untuk semakin menancapkan kukunya di peta perpolitikan Indonesia. Lalu, bagaimana kemudian persiapan Demokrat menghadapi pemilu serentak yang baru pertama kali diadakan di Indonesia ini? Kita akan berbincang-bincang dengan tamu istimewa kita yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Kaltim, Bapak Haji Iwan Peco. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bang Jano. Selamat datang di Mata Lokal Memilih, Bang. Siap, terima kasih sudah diterima nih. Sehat, Bang? Alhamdulillah, sehat. Sudah mulai memanaskan mesin, Bang. Ini apa kan sudah mulai 1 tahun, kurang lebih 1 tahun lagi menghadapi pemilu 2024 ini. Oh, kita sudah panas dari kemarin. Atau jangan sampai terbakar gitu, Bang. Iya. Bang, mungkin pertanyaan saya gini, Bang, dari awal. Pemilu 2024 kan pemilu yang pertama kali Demokrat dipimpin oleh ketua umumnya Pak Agus Harimurti Yudhoyono, ya kan? Nah, hal baru apa yang kemudian dibawa oleh AHY di Partai Demokrat ini, Bang? Ada 3 sih yang saya lihat menjadikan Partai Demokrat Smart Party, kemudian Millennial Party, dan juga Partai Pro Rakyat. Nah, mungkin Smart Party itu seperti apa gitu ya? Ya memang sekarang kita struktur itu rata-rata 40. Umur 40. 40, Itu yang di DPP. Untuk di Kaltim sendiri saya 75% tuh Gen Z dan generasi milenial. Nah, Smart Party itu bahwa kita memang mengedepankan partai kita sekarang membentuk ya sumber daya manusia partai kita itu mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita memang mendidik ya kader-kader kita menyesuaikan teknologi saat ini ya, menggunakan sosial media, kemudian membangun juga kompetensi kader sehingga partai kita ini bisa diterima di masyarakat dengan memanfaatkan teknologi perkembangan zaman seperti sekarang. Selain Smart Party apa tadi, Pak? Millennial Party. Nah, Millennial Party itu seperti apa? Kita tahu bahwa memang saat ini kita ada bonus ya, bonus demografi, dan saat ini 60% ya calon pemilih kita itu milenial dan Gen Z. 144 juta itu calon pemilih muda, dan kita menganggap itu bukan hanya sebagai kunci kemenangan, tapi memang kita melihat generasi muda ini adalah kunci perubahan dan perbaikan sesuai tagline Demokrat itu sendiri. Jadi sejak dini kita melihat bahwa potensi anak muda inilah yang bisa kemudian kita galang, ya, kemudian bisa kita raih untuk bersama-sama melakukan perubahan dan perbaikan di negeri ini gitu. Artinya calon konstituen Demokrat ini nantinya berubah di 2024 ini, ada pergeseran gitu, Bang? Ya, tentu kita punya strong voters ya, yang sudah selama ini sejak 2004 pemilihnya kan, 2009, 2014, terakhir kemarin 2019 yang kita dapatkan 7,7%. Nah, kita melihat bahwa sudah saatnya juga kita kemudian menggali potensi kekuatan baru untuk bersama-sama melakukan perubahan dan perbaikan. Dalam hal ini bersama-sama meraih kemenangan gitu. Nah, potensi generasi muda ini untuk melakukan perbaikan itu sangat sama gitu dengan semangatnya dengan Partai Demokrat. Makanya kita ingin menjadikan partai ini bisa diterima oleh milenial dan Gen Z gitu. Apa bukan karena ketua umumnya adalah dari orang muda gitu, Bang, karena memilih kemudian konstituen yang baru. Justru itu kita nggak mungkin ya bilang millennial party kalau pemimpinnya masih generasi zaman old gitu kan. Saat ini ada 9 partai di parlemen, yang mana ketua umum AHY itu adalah paling muda. Dan itu juga merupakan simbolisasi bahwa Partai Demokrat sudah tuntas melakukan regenerasi kepemimpinan pasca Pak SBY kemudian ke AHY. Nah, bisa kita lihat dari ketua umum yang ada di parlemen itu bahwa Mas AHY lah yang paling siap dan paling merupakan replikasi dari Millennial Party itu sendiri.
Selama ini kan Demokrat dari peta politika di Indonesia ini kan masuk dalam partai tengah gitu ya, nasionalis tengah Ya, gitu ya kan. nasionalis religius. Nah, kemudian apakah itu ada perubahan penambahan konstituen dari pengambilan dari kalangan muda itu sendiri, Bang Standing? Ya kalau kita tetap kita prinsip menjaga apa namanya NKRI, menjaga pluralisme, menjaga demokrasi itu adalah ciri khas partai kami, nasionalis dan religius. Kami hanya melihat bahwa generasi muda ini nggak boleh ditinggal dalam politik, tapi harus kita bersama-sama menjadikannya kunci perubahan perbaikan ini sehingga demokrasi kita juga bertumbuh lebih baik. Gitu dengan pelibatan mereka sehingga masa aktif dan masa produktif mereka ini bisa digunakan untuk manfaat demokrasi yang lebih baik. Gitu. Oke. Bang, gini Bang, di sejak pemilu 2000 berapa? 2004 ya pertama kali Demokrat Ya, ya. 2004. Suara dari Partai Demokrat ini kan turun naik ya kan Bang. Ya. Di 2009 tuh sempat dapat 20% ya kan. Iya. Di 2014 sekitar 10%. Ya. Kemudian turun lagi di 2019 7%. Iya. Nah, bagaimana kemudian cara Demokrat untuk kembali rebound menghasilkan suara gitu Bang di pemilu 2024 nanti gitu? Ya, ini kita memang ya salah satunya regenerasi kepemimpinan ya. Menghadapi bonus demografi ini kita punya ketum AHY yang muda, yang mana punya tagline muda adalah kekuatan gitu kan. Dan di samping kemudian reformasi struktural kita sekarang muda sampai ke bawah, juga kita memang diperintahkan oleh ketum AHY untuk berkoalisi dengan rakyat. Beberapa program yang sifatnya personal branding, kemudian versi branding, program branding itu kami lakukan. Ya, personal branding itu bagaimana masyarakat bisa kenal Mas AHY, ya, kemudian kenal para legislator kita di fraksi, kemudian kita juga memperkenalkan partai kita tadi, Smart Party, kemudian Millennial Party juga pro rakyat, gitu, partai yang merakyat, sehingga ada kemudian penerimaan dari masyarakat yang ingin beberapa simbolisasi perubahan tadi. Ya, kemudian juga yang paling terakhir adalah membranding program kita. Kita meminta agar para kader kita, terutama fraksi kita, untuk terus hadir untuk rakyat, ya, tetapi menghadirkan program-program yang sangat dibutuhkan oleh rakyat, termasuk juga menyelesaikan permasalahan-permasalahan mereka. Ya, program peduli berbagi, ya, bantu rakyat yang sedang susah. Tetapi sisi lain program-program ini di branding. Karena kita tahu banyak program-program kita yang sebenarnya sudah dilakukan tapi belum diketahui oleh masyarakat. Istilahnya tuh Tuhan Maha tahu, tapi masyarakat harus tidak tahu. Ya, masyarakat harus diberitahu gitu. Nah, makanya personal branding, versi branding dan program branding ini menjadi salah satu kunci kami untuk kemudian yakin di 2024 kita akan naik 2 digit. Target berapa Pak secara nasional? Ya. Target secara nasional berapa? Insya Allah kita target di 15%. 15% ya, berarti hampir 100% naiknya Bang ya. Ya. Terus tadi kita menyinggung soal kalangan milenial. Nah, program yang menyentuh kalangan milenial itu apa dari Demokrat sendiri? Ya, banyak kita ya program-program. Pertama contohnya bagaimana kita mau mengoptimalkan fungsi internet ini bisa menjadi penghasilan bagi generasi muda, misalnya pelatihan konten kreator, YouTube dan lain-lainnya. Kemudian kita juga pendampingan di peluang lapangan kerja, advokasi ya, kemudian dampingan UMKM, termasuk juga kayak wifi gratis dan lain-lain. Target 15% biar memudahkan mencalonkan di 2029 mungkin Bang ya, mencalonkan presiden. Ya, harus kita sudah ya merasakan akibat dari presiden threshold 20%, dan itu sangat-sangat berat, sehingga saya pikir untuk sebuah political bargaining yang kuat kita harus ada di atas 10% ya, di 2 digit. Nah, di 2019 kemarin kan perolehan suara Demokrat di titik terendah mungkin Bang ya, sebanyak ikutan stand pemilu ya. Sama 2004 ya. Nah, pelajaran apa yang kemudian diambil oleh Demokrat dari hasil suara 2019 ini? Ya, kita melihat bahwa itu kita sebenarnya dapat hukuman ya. Dari beberapa kader-kader kita yang sudah selesai semua dihukum, ada permasalahan dulu di zaman sebelumnya, tetapi kita kemudian mengetuskan kader untuk lebih punya integritas, kemudian dekat dengan rakyat, ya, kemudian selalu bertemu masyarakat, meet the people ya.
kemudian kritis, tapi kritis yang cerdas, artinya nggak asal kritis, tapi bagaimana bisa memberikan solusi di samping sampaikan kritik. Gitu. Apakah sebelum 2019 ini Demokrat merasa jauh dari pemilihnya gitu Bang, karena perolehan suara itu? Enggak sih. Lebih waktu itu memang kita nggak terlalu fokus. Waktu itu Pak SBY juga fokus ya mengurusin Bu Ani waktu itu. Kemudian kita juga ada pada positioning pilihan capres-cawapres yang kita nggak ikut kontestasi di dalamnya, sehingga kita nggak punya electoral just. Saya pikir lebih ketidaksiapan ya. Nah sekarang kita sangat siap dari struktur. Sekarang kita menyiapkan sampai ranting anak ranting sudah siap, kemudian saksi ya, juga program-program tadi, dan tentu kuncinya adalah penyusunan bacalek kami insya Allah siap. Artinya di 2024 nanti Demokrat tidak mau ketinggalan, mau tidak mau harus ikut berpartisipasi dalam pemilihan presiden gitu Bang. Oh iya dong, kita sekarang berusaha membangun koalisi ya, koalisi nasional, koalisi perubahan, dan kita sangat fokus di isu perubahan dan perbaikan ini karena kita melihat survei-survei terakhir bagaimanapun masyarakat melihat positioning Demokrat di luar pemerintahan menjadi mitra kritis, dan itu diganjar dengan elektabilitas yang signifikan. Oposisi itu berarti menguntungkan untuk Demokrat saat ini Bang? Oh ya, itu salah satu posisi terbaik saat ini. Ya kita memang di luar koalisi ya. Dan alangkah meruginya ya kalau bukan koalisi tetapi cuma diam gitu ya. Oke. Berarti Demokrat mengambil sikap itu memang dari awal gitu ya. Ya kita melihat ada beberapa yang perlu kita kritisi terkait kebijakan pemerintah, tetapi tetap kita rasional, objektif, yang baik ya tetap kita apresiasi. Oke. Bang, tapi gini Bang, kurang lebih setahun jelang 2024 ini kan Demokrat membuat keputusan penting mengusung Anies Baswedan sebagai capres ya. Nah, kira-kira strategi apa dari Demokrat dibalik keluarnya keputusan ini Bang? Kita nggak tiba-tiba ya, karena kita sebelumnya itu Rapimnas udah jelas bahwa kita akan memperjuangkan bersama rakyat, memperjuangkan perubahan dan perbaikan. Dan dari calon-calon presiden baik yang muncul di survei maupun yang ada memang terlihat kita identifikasi, itu memang hanya satu yang satu visi misi nilai gitu dengan isu yang diperjuangkan Demokrat, yaitu perubahan dan perbaikan. Nah itu kita melihat ada pada sosok Pak Anies Baswedan. Gitu. Secara elektoral, apa keuntungan Demokrat ketika mencalonkan Anies Baswedan nih Bang? Ya tentu kita akan uji konsistensi sikap Demokrat gitu, bahwa memang kita mendukung semangat perubahan dan perbaikan ini, yang juga oleh Mas Anies juga sama, ya change and continuity. Ya. Tapi secara misalnya apakah dengan mengusung sosok Anies Baswedan ini ada keuntungan tersendiri bagi perolehan suara Demokrat di legislatif, pemilu legislatif nanti gitu? Ya tentu kita berharap masyarakat para yang pendukung Mas Anies juga bisa sama ya pilihannya dengan Demokrat gitu. Jadi saya pikir ada, karena yang kami begini Bang Janu, kami di posisi waktu 14% Litbang Kompas itu, dan RSI kemarin 13% di urutan kedua itu belum masuk kontestasi gitu, belum mencalonkan Mas Anies. Iya. Di sini sebenarnya kita lihat nih kemudian apakah itu kemudian terus menanjak ya elektabilitasnya, artinya ada tambahan dukungan dari para simpatisan Anies. Ya, Mas Anies. Okay. Kalau kemudian Anies Baswedan sebagai capres, lantas di mana posisi Ketua Umum Demokrat Pak AHY? Ya tentu kita sebagai kader ya inginlah ya sangat layak Mas AHY menjadi salah satu pendamping Mas Anies dalam kontestasi Pilpres. Saya pikir di antara partai-partai koalisi melihat secara rasional bahwa jika mau menang ya harus sama Mas AHY. Nah gitu. Tidak cukup hanya bisa mendaftar di KPU. Kalau sekarang kan dengan 3 partai ini udah cukup nih. Cukup. Dan
satu-satunya koalisi yang sudah pertama-tama punya capres nih. Ya. Tetapi kita ingin Mas Anies berlayar kemudian bisa memenangkan karena kita ingin merubah. Ya, kita ingin ada perubahan perbaikan gitu. Dan replikasi dari simbol perubahan perbaikan itu kalau Mas Anies berpasangan dengan Mas AHY. Mas AHY. Oke. Ya. Berarti Mas AHY ini harga mati dari Demokrat sebagai wapres itu, Bang. Ya, artinya kita selama kemudian belum diputuskan oleh Mas Anies Baswedan, tentu kita harus berikan kader terbaik kita, yaitu Ketua Umum AHY. Dan itu sangat rasional dan objektif. Buktinya ada petinggi kawan kita partai dari PKS mengatakan juga Mas AHY layak mendampingi Mas Anies. Survei-survei juga selalu pasangan Anies AHY unggul dibanding kalau Anies dipasangkan dengan yang lain. Tapi saya pikir itu sangat rasional ya. Tapi bagaimana kemudian ini kan masih koalisi, masih berandai-andai gitu ya. Ketika koalisi tidak mencalonkan AHY sebagai pendamping Anies, bagaimana kemudian sikap Demokrat nantinya gitu? Ya kita sudah menyerahkan ke Mas Anies Baswedan. Oh ya. Untuk wakilnya. Artinya misalnya wakilnya bukan Mas AHY, Demokrat tetap bergabung dalam koalisi ini. Ya kami percaya bahwa Mas Anies ingin menang dan pasti akan memilih wakilnya sesuai dengan yang beliau sampaikan tadi, atau memperkuat koalisi, kemudian punya elektoral, ya, punya berpeluang kemudian menyolidkan makin menyolidkan koalisi. Nah itu kan yang dimiliki Mas AHY saya pikir. Ya. Oke. Apalagi dengan muda gitu ya, tipikal pemimpin muda gitu. Ya, apalagi kan kalau pemilihnya nanti di 2024 60% Gen Z, masa wakilnya tua-tua gitu. Dan satu lagi ganteng mungkin Bang ya. Oh iya. Nah, ketika nanti muda dan ganteng gitu ya kan. dan ini ketika nantinya Mas Anies dengan Mas AHY bergabung gitu kan, menjadi capres dan cawapres, dan sudah ditetapkan KPU gitu kan. Nah, bagaimana kemudian strategi Demokrat terutama di Kaltim untuk memenangkan pasangan ini gitu? Oh, kita yakin di Kaltim pasangan Anies AHY akan menang. Karena kita Litbang Kompas itu 17%. Masyarakat Kaltim akan memilih Demokrat ya saat ditanya, dan kita melihat juga di Kaltim sendiri pemilihnya juga 55% itu generasi milenial dan Gen Z, dan kami melihat dari calon-calon yang ada ini yang merepresentasikan muda, ya tadi ganteng dan lain-lain itu, cerdas. Ya Mas AHY saya pikir dengan kombinasi Anies dan AHY, saya pikir kita bisa memenangkan kontestasi Pilpres di Kaltim. Dan itu menjadi tanggung jawab besar bagi Abang ya sebagai Ketua DPD Kaltim gitu. Kita siap lahir batin memenangkan Anies AHY di Kaltim. Sudah ada misalnya relawan-relawan yang bergerak Bang di Kaltim misalnya? Relawan-relawan di luar partai ada. Ada beberapa jaringan nasional, baik relawan yang terkoneksi dengan jaringan nasional Anies Baswedan, ya, kemudian jaringan yang hanya ada muncul di Kaltim ada. Tetapi kalau untuk relawan untuk Anies AHY sendiri, kita solidkan dulu di Partai Demokrat. Demokrat sudah berjalan juga sendiri untuk curi-curi star untuk misalnya mensosialisasikan pasangan ini di Kaltim sendiri gitu Bang? Kita nggak lakukan curi star, tapi kita selalu memberikan pelajaran masyarakat bahwa Mas AHY mendukung Mas Anies, ya, melalui Partai Demokrat mendukung Mas Anies sebagai calon presiden, dan Mas AHY sangat layak mendampingi Mas Anies. Baru ya sekitar begitulah pengenalan seperti itu, meyakinkan publik bahwa pasangan ini sangat layak untuk disatukan dan dimenangkan.